Dan juga jangan lupa, saya malah mendorong luar negeri ya, besar. Kemarin datang dari Korea Selatan. Kami butuh banyak, kata dia. Jepang butuh banyak. Nah, jadi salah satu lesson learn-nya adalah mulai bahasa dari sekarang. Peluang itu besar. Secara skill, kemampuan tenaga kerja Indonesia di ASEAN untuk bersaing gimana, Pak? Bisa. Mereka senang dengan tenaga kerja Indonesia. Iya, Pak, benar. Ini rebutan nanya ini ya. Apa? Mas Gaib dulu. Kita nih masalah ini urusan tenaga kerja nih Pak. Penting nih buat kita ini. Karena anak saya kan juga baru lulus kuliah. Anak komersil juga masih muda-muda nih. Sama kita juga. Nah, itu kita ngalami betul. Dia udah ngelamar ke banyak tempat dan memang nggak diterima. Ya. Dan itu dia juga dialami oleh teman-teman sebayanya, kakak kelasnya yang udah setahun tidak dapat pekerjaan. Ya. Sekali dia dapat, ya dapat magang. Jadi banyak perusahaan sekarang menerapkan magang Ya, yang dibayar setiap bulan, kontrak selama 6 bulan, ada yang juga setahun, tapi tidak dapat BPJS, tidak dapat segala macam. Jadi masuknya itu magang dan jumlahnya makin lama ternyata semakin banyak. Ya. Gitu. Open lowongan sekarang semua magang. Kebanyakan begitu, Pak? Itu Pak. Jadi yang pertama, ini kalau kita bedah ya, yang pertama itu adalah, mungkin saya ambil dari ujung ya. Kita berusaha sekarang, kita punya platform Siap Kerja. Saya nggak tahu anaknya Mas Gaib udah lihat belum Siap Kerja itu. Jadi siapkerja.kemenaker. Disitulah sebagai hub lowongan kerja se-Indonesia. Gitu ya, Siap Kerja. Ini sekaligus mungkin saya untuk ini ya. Jangan lupa Ya. Siap Kerja Ya, di Kemenaker. www.kemenaker.go.id ya. Silakan dilihat di situ. Kami ada unit kerja khusus yang ya hunting di mana aja lowongan kerja, posting ke situ. Dan itu juga sudah ada regulasi sebenarnya. Perpres yang mewajibkan perusahaan kalau dia punya lowongan kerja posting di situ. Dan kita juga tim sekarang mencoba menggabungkan lowongan kerja dari job portal swasta. Let's collaborate. Yeah. Udah, ini satu effort yang kita lakukan. Yang kedua, tentu kita juga berharap peluang kerja tadi, Mas Gaib ya, ini sepertinya belum disambut dengan antusiasme, ya. Mungkin perlu sosialisasi yang lebih, gitu ya. Saya membayangkan ada 80.000 koperasi misalnya. Itu berbasis desa dan kelurahan. Di situ ada mengelola sembako, mengelola obat-obatan. Itu sebenarnya kan kalau orang bisnis melihat, wow, sebenarnya peluang. Ya, itu captive. Ya. MBG ini juga peluang. Ya. Jadi ada juga kesiapan dari adik-adik kita, anak-anak kita, anak saya juga sama ini, gitu ya. Mereka harus siap juga bekerja seperti ini. Pak Presiden membuka lahan sekian juta hektar, gitu ya. Memang tidak ada di Jakarta. Ya, ini mungkin kalau Mas Gaib berharapnya anaknya dekat rumah ya agak susah juga, gitu ya. Nah, dan yang terakhir skill. Nah, ini menurut saya penting juga, gitu ya. Sekarang perusahaan itu juga mungkin mencari skill yang tidak hanya satu skill, gitu ya, 2, 3, gitu ya. Kamu lulusan apa? Matematik. Kamu ngerti IT nggak, gitu ya? Nah, begitu kan? Kamu lulusan apa? Oh, enggak, begitu ya. Nah, ini penting ya, untuknya. Jadi saya berharap semua ini ya menjadi suatu kesatuan, ya. Tapi tetap ya apa yang dilakukan pemerintah, kita ingin memberikan yang terbaik. Anaknya Pak Menteri cari kerja juga loh, keren loh. Jadi kita merasa sekata ini. Tapi kayaknya ada ini anak, ada ponakan. Nah mungkin ini nggak ketemu nih Mas Gaib, Pak Menteri. Tadi kan Pak Menteri menyampaikan multitasking Pak ya sekarang yang dibutuhkan. Multikompetensi. Multikompetensi gitu ya. Sementara kalau anak-anak sekarang kan pengennya satu kompetensi, ya udah itu. Sementara lapangan pekerjaannya butuhnya yang multikompetensi gitu. Dan juga jangan lupa, saya malah mendorong luar negeri ya, besar. Kemarin datang dari Korea Selatan. Kami butuh banyak, kata dia. Jepang butuh banyak. Nah, jadi salah satu lesson learn-nya adalah mulai bahasa dari sekarang. Peluang itu besar. Secara skill, kemampuan tenaga kerja Indonesia di ASEAN untuk bersaing gimana Pak? Bisa. Mereka senang dengan tenaga kerja Indonesia. Jadi ada masanya, Mas Rizky,
Vietnam ramai, tapi Iya. Vietnam itu ada handicap bahasa, ya, bahasa Inggris mereka susah. Di situ masuk Filipina. Filipina ini sempat sampai sekarang Filipina yang paling banyak nih. Iya, banyak banget Iya, Filipina. banyak banget. Karena dia bahasa Inggris Bagus. diuntungkan. Nah, kita sebenarnya dalam banyak saya mendengarkan komentar dari ya pejabat-pejabat mereka itu, kami itu sebenarnya sangat ingin orang Indonesia. Orang Indonesia itu lebih sopan, ya, lebih ulet, Lebih nurut. ya, lebih nurut. Nah, Nggak tapi neko-neko. tadi ada batas profesiensi bahasa yang mereka harus kuasai. Nah, ini mulai dari sekarang ya, adik-adik bahasa Inggris, bahasa Jepang gitu ya, silakan. Menurut saya itu penting gitu. Di waktu musim haji aja Pak ya, justru yang banyak kerja itu adalah orang Filipina Pak. Iya. Jadi di hotel-hotel itu banyak yang menyajikan kita segala macam itu banyak orang Filipina karena memang kemampuan bahasa Inggrisnya bagus sekali mereka. Nah, sini juga saya berharap mungkin tadi SMK, diploma institusi pendidikan juga mungkin sudah saatnya juga. Ya, bahasa itu mungkin satu wajib lah. Jadi gitu, dari bahasa penjelasan Pak asing. Menteri ini kita bisa ambil kesimpulan bahwa urusan ketenagakerjaan itu nggak bisa hanya dibebankan kepada satu kementerian. Ki. Iya. Ini banyak banget yang harus mendukung sebenarnya Pak. Ya, dan kita harus membangun kolaborasi. Yang mengorkestrasi itu harusnya Menko harusnya Pak ya. Kita nyalain orang. Janganlah, siapapun. Nggak. Maksudnya kan mesti ada yang kalau Kita kan sudah Berkolaborasi, Pak, kita ya? kan sudah retreat Magelang. Jadi sesama menteri kita harus saling. ya, biar kita aja ngomong Pak. Karena kan memang nggak bisa Pak, kita ambil contoh China deh Pak. China itu kan orang banyak. Kan, tapi kan saking banyaknya kan, tapi dia tertolong dengan industri yang sangat tumbuh. Ini kan mesti kita akui ya Pak ya. Jadi industrinya tumbuh, bahkan saking banyaknya tuh produksi yang dia bikin, dia kirimlah ke Indonesia, ya, dengan cara legal maupun ilegal. Tapi mereka ngirim orang juga loh. Iya. Itu nanti akan masuk situ, Pak. nanti situ, ya. Nah, tapi kan nih, kan industri tetap harus tumbuh Pak. Karena kalau nggak tumbuh, ini orang-orang yang Bapak latih mau kerja di mana? Ya, sebenarnya kalau di luar negeri ada banyak batasan juga, jumlahnya, bahasa dan segala macam. Nah, kalau di rapat-rapat kabinet itu diomongin nggak sih Pak? Rapat itu kan ada rapat yang terbatas ekonomi, ada rapat yang kemudian semua menteri terlibat. Kalau rapat terbatas ekonomi ya kita bahas, gitu ya. Ngomongin rakyat kan Pak ya? Ngomongin kita Iya nih Pak ya? dong, maksud mau ngomongin siapa? Biar kita yakin aja gitu. Yakin, ini kan programnya pemerintah makan bergizi, koperasi, itu kan langsung ke rakyat, itu buktinya. Gitu ya. Tapi di luar itu diomongin juga kan Pak? Apa tuh misalnya? Ya masih ya soal ini Gen Z gimana nih jumlahnya banyak. Kita 2045 akan ada Indonesia emas. Tidak hanya Gen Z, kalau Mas Gaib lihat, saya sampai sekarang yang membuat saya semangat itu ya pemerintah punya sekolah rakyat. Itu sesuatu yang luar biasa. Jadi mereka yang mungkin nggak pernah kita kebayang sebelumnya ya. Anak pemulung, anak mereka yang kemudian yang secara ekonomi sangat kurang, mereka bisa disekolahkan. Itu ada 100 sekolah rakyat 1 tahun loh. Dan Pak Presiden saya mau tiap tahun nambah 100. Nah, saya juga melihat, wah ini luar biasa nih begitu ya. Kami juga di Kementerian Ketenagakerjaan, apa yang bisa kita lakukan, gitu ya. Nah, kita juga punya program penempatan tenaga kerja disabilitas. Jadi awal ketika saya jadi menteri, langsung saya berpikir harus ada sesuatu, gitu ya. Jadi kita bentuk jadi ada sebuah direktorat yang kita bentuk dikepalai oleh seorang direktur eselon 2. Namanya Direktorat Penempatan Tenaga Kerja Disabilitas. Kita nggak tahu loh Pak. Ya, Nah, itu. ya. Jadi saya melihat, jadi terlepas dari tadi ada PHK, lapangan kerja, kami juga ingin inklusif. Nah, jadi ada Direktorat Penempatan Tenaga Kerja Disabilitas, itu usianya baru 10 bulan. Ya, nah, kita buatlah di situ roadmap, kita mulai sulap, ada baru 3 balai kita, pilot project, pelatihan disabilitas. Nah, baru aja sebelum saya ke sini ada Dewan Nasional untuk Kesejahteraan Sosial, Dewan Kesejahteraan. Ya. Kita kolaborasi yuk, gitu ya, bareng. Ya, kita petakan dan kita akan fokus disabilitas mana. Kemudian kita latih mereka dan kita akan paksa perusahaan untuk menerima mereka bukan karena kasihan,
Tapi karena memang ada amanat undang-undang, 1% dari tenaga kerja itu harus disabilitas. Itu baru dilaksanain baru pas di era sekarang, Pak? Mungkin sebelumnya sudah tidak begitu efektif gitu ya, atau tidak begitu masif. Kami membentuk khusus direktoratnya baru ini kan? Ya, baru dipalai oleh seorang direktur. Baik. Ya. Pak, ini kembali ke soal tenaga kerja asing tadi kan. Sebagai pemerintah, perwakilan pemerintah itu kan harus melindungi tenaga kerja Indonesia yang ada di Indonesia. Sementara kalau kita lihat di industri ekstraksi gitu kan, itu tenaga kerja yang masuk asing itu kan banyak sekali, Pak. Ya. Bahkan ya faktanya banyak yang kemudian tidak terserap tenaga kerja kita sendiri. Nah ini Kemenaker melihatnya bagaimana, Pak? Kok banyak pekerja asingnya yang lebih bekerja di sana daripada orang lokalnya gitu? Jadi gini, secara regulasi dulu. Ya. Jadi secara regulasi biasanya investasi itu datang dengan persyaratan tenaga kerjanya. Oke. Kita udah batasi. Jadi regulasi kita sudah bagus sebenarnya. Izin tenaga kerja asing harus satu, memang dicantumkan ada rencananya mau bekerja di mana. Dan itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang memang tenaga kerja Indonesianya tidak ada, yang high skill. High skill. Dan harus ada transfer of knowledge sesudah itu, gitu ya. Jadi sudah harus ada yang disiapkan pengganti. Jadi ini regulasi. Peran kami di Kementerian Ketenagakerjaan, ada mereka itu perusahaan asing nih. Ya, saya mau bangun investasi dan saya akan ambil 20 orang. Ya, bawa 20 orang tenaga kerja asing. Kita review 20. Jadi mana rencana RPTKL istilahnya. RPTKA, rencana penggunaan tenaga kerja asing. Ada proposalnya, 20 orang ini akan ditempatkan nanti di ini. Kita ada list jabatan yang boleh. Oh ini nggak ada nih. Oh kalau ini terkait tentang pertanian, kita cross check dulu ke Kementerian Pertanian. Bener nggak boleh tenaga kerja asing di sini? Kalau boleh udah, baru kami keluar di situ. Dapat mereka izin, baru kemudian mereka masuk ke imigrasi untuk masuk. Nah, challenge kami Pak Rizky adalah ya kita semua sebenarnya bagaimana kita tentu ada Kemenaker, ada imigrasi, ketika mereka sudah ada, ya bener nggak bahwa mereka itu mengerjakan pekerjaan itu yang high skill tadi, Pak. High skill tadi. Dan yang kedua, biasanya kan kontraknya terbatas. 6 bulan, 1 tahun. Sesudah itu, benar nggak dia balik ke negaranya? Gitu ya. Nah, inilah yang kemudian harus kita kejar. Nah, di sini peran bersama pengawasan. Gitu ya. Di pengawasan dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi, ya, karena ada pengawas tenaga kerjaan di situ. Ada juga fungsi dari imigrasi yang mengawasi. Dan fungsi menurut saya fungsi dari masyarakat gitu ya. Jadi kita bisa cek. Nah, kemarin Wamen kita ya menjadikan sidak itu termasuk agenda di situ, gitu ya. Oh ada perusahaan di sana diindikasikan, dilaporkan berdasarkan pengaduan masyarakat nih, dan masyarakat. Ada tenaga kerja asing sepertinya dia mengerjakan sesuatu yang biasa-biasa saja atau dia overstay. Kita kontak pengawas dulu yang pertama. Pengawas tenaga kerjaan. Oh gini, ya sudah kita yang turun. Nah, banyak di daerah sih ya, Ki. Banyak di daerah. Tapi saya pernah Pak melakukan peliputan Pak ya. Jadi ditemukan di beberapa daerah memang itu tenaga kerja asing melakukan pekerjaan-pekerjaan yang low skill. Iya, itu nggak boleh harusnya. Yang hanya tukang las ya, kalau tukang las mah sopir. Iya gitu kan pasti bisa tenaga kerja kita sendiri gitu. Nah pertanyaannya kemudian tadi yang Bapak sebutkan adalah pengawasan dari daerah. Dari Disnaker. Selama ini laporannya gimana Pak? Berjalan lancar atau memang baik-baik saja gitu? Ada yang lapor ya kita follow up. Kita lapor ke imigrasi. Jadi biasanya ada laporan dari pengawas, kemudian kita cek datanya, bisa gitu ya. Tapi mereka juga bisa cek data. Nanti dengan imigrasi, kalau udah masalah memulangkan masalah itu ya harus bareng. Ya termasuk juga mungkin dengan unsur penegak hukum ya. Itu harus kerjasama bersama. Ya. Oke. Dan ini ya menjadi agenda kesekian dari Kementerian Ketenagakerjaan yang harus kita kerjakan. Ada kendala nggak Pak? Kan Pak Yasserli ini kalau saya tanya sama beberapa pengusaha, ketemu. Gitu, baik-baik lah ya. Dari tampilannya meyakinkan, cara bicaranya akademik. Jadi secara buat investor juga ngelihatnya juga adem Pak, nggak meledak-ledak. Maksudnya
dari sisi modalnya udah dapat nih Pak. Dan ternyata memang kan terbukti yang tadi disabilitas kita malah nggak tahu sama sekali. Iya, baru 10 bulan Pak ya tadi. Baru 10 bulan dan kita tanggapan dari teman-teman pengusaha sih positif Pak sebenarnya dengan situasi yang sekarang, apalagi teman-teman buruh juga ya. Teman-teman buruh juga gitu. Ya. Gejolaknya juga Dua-duanya harus ini seimbang. Nah, tapi mereka juga ada keluhan dikit Pak soal produktivitas. Ini kita, pekerja kita. Dan itu sebenarnya Pak Yesril beberapa kali saya lihat di YouTube dan lain-lain itu juga bicara soal produktivitas. Gimana Bapak melihat daya saing kita terkait dengan produktivitas itu? Iya, produktivitas itu ada faktor dari orangnya, itu skillnya. Ada faktor karena teknologinya. Jadi ada perusahaan yang kemudian dia udah berdiri 20 tahun yang lalu, mesinnya udah tua, datang perusahaan tekstil yang baru, ya kalah lah gitu ya. Ya ada faktor mesin, ada faktor manajemen, ada faktor produk, ada istilahnya 4P itu. Manajemen ini policy ya, people, product, process, policy, gitu ya. Yang bisa kita lakukan, people itu lebih dominan kami. Ya, kita pelatihan. Bulan ini kita melatih hampir 1.000 orang. Dari teman-teman buruh, pengusaha, menjadi ahli analis produktivitas. Analis atau ahli produktivitas. Ini dulu nih. Kalau produktivitas ini memang bidang saya nih Mas Gaib. Ya. Ya, jadi saya sering ngomong gitu ya. jadi saya ngajar udah 20 tahun, saya ngajarnya produktivitas di ITB. Ya, jadi ya kita melihat ya tinggal kita jalankan. Ada pelatihan dari orangnya kita latih, kemudian kita siapkan pilot project untuk intervensi bahasanya di perusahaan. Kemudian kita buat success story, kita sebarkan ya. Itu yang harus kita lakukan. Dan ini PR besar ya. Membangun produktivitas itu bukan 1 tahun, 2 tahun ya. Dan yang saya senangnya adalah kata-kata produktivitas itu menjadi titik temu antara pengusaha dan buruh atau pekerja. Ya. Jadi sekarang buruh itu bicara upah, pengusaha bicara profit. Titik temunya adalah di produktivitas. Crossing itu di produktivitas. Sehingga saya senang sekali kemarin pelatihan 500 orang, 200 dari buruh, 200 dari pengusaha. Jadi mereka sudah punya bahasa yang sama sekarang. Bahasa pemersatu berarti ya? Pemersatu. Buruh sadar. Upah bisa meningkat kalau mereka juga produktif. Pengusaha juga sadar, gitu ya. Profit itu hanya bisa diperoleh dengan produktivitas. Dan produktivitas itu mereka juga harus bisa merangkul buruh. Kalau mereka mau naik upahnya ya produktivitas harus ditingkatkan. Harus ditingkatkan. Pak.